Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus Sabas. Saya ingin sekedar sharing saja cara submit dan upload artikelnya di jurnal ber-OJS 2. Nah, yang akan saya praktekkan kali ini nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmu Komputer atau JUIK ya. Ya, jurnal yang saya kelola sendiri. Nah, banyak sekali penulis-penulis ya di jurnal saya itu kesulitan submit yang baik dan benar sehingga menimbulkan filenya tidak ke-upload atau ada beberapa kasus juga tidak lengkap secara metadatanya dan lain sebagainya. Sehingga kami pengelola jurnal pun kesulitan ya pada saat penulis-penulis tersebut submit ke jurnal kami. Nah, kami reject juga akan berdampak pada jurnal kami banyak mereject beberapa tulisan. Padahal teman-teman calon penulis atau penulis di jurnal itu harusnya sedikit membaca atau sedikit memahami bagaimana caranya submit jurnal ke OJS. Ya. Yang saya contohkan ini OJS 2. Mungkin besok-besok saya coba contohkan untuk OJS 3 lagi. Nah, untuk tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nah, saya coba praktekkan bagaimana caranya melakukan submit ke jurnal OJS 2. Nah, di sini di menu register ya, kalau sudah muncul jurnal atau halaman jurnal seperti ini, yang pertama dilakukan yakni pergi ke menu register ya. Tiap menu tiap OJS juga ya berbeda ya, ada beberapa di submission dan sebagainya, tapi kebanyakan secara default itu ada di menu register. Nah, register ini sebenarnya dalam masuk ke satu OJS jurnal seperti itu, nah kita terlebih dahulu melakukan pendaftaran ke jurnal tersebut. Nah, ini saya contohkan dari awal ya, bagi yang belum mempunyai akun. Ya, di sini ada beberapa profil yang harus diisi. Nah, kita fokus saja ke tanda bintangnya ya. Jadi ada beberapa yang tanda bintang. Nah, kita coba isi ya. Nah, jika yang tidak ada tanda bintangnya ya bisa kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, untuk username-nya coba kita latihan 2024 ya. Terus passwordnya mungkin latihan 2024 juga. Latihan 2024 ya. Semoga bisa ya, dan belum ada yang menggunakannya. Nah, ini coba kita ini tulisannya NJ6. Nah, first name ini wajib diisi ya. Coba first name latihan. Nah, ini tidak wajib diisi. Affiliation ya, ini kita harus melakukan atau mengetik afiliasi dari kampus kita ya, bisa nama kampus atau bisa nama prodi dan kampus. Misalnya saya contohkan. Nah, email, nah ini wajib latihan 2024@gmail.com ya. Semoga belum ada ya yang menggunakan ini, tinggal kita copy paste saja. Nah, ini juga diisi alamat ya. Nah, tapi tidak wajib diisi. Nah, ini bisa pilih Indonesia. Di sini ada beberapa pilihan ya, mungkin teman-teman penulis juga sedikit keteteran ya, atau tidak paham dengan kita melakukan pendaftaran ini sebagai apa. Nah, ada beberapa informasi ya, kurang lebih ada 4 informasi ya. 4 informasi. Yang pertama adalah send me confirmation email including my username and password. Jadi pendaftaran ini akan mengirim secara otomatis ke email
username dan password jika kita centang paling atas ini ya. Jadi jikalau kita lupa dengan username yang kita telah buat sebelumnya, ya alangkah baiknya kita centang yang paling atas. Nah, kalau kita ingatannya sedikit oke ya, dan kita ingat, ya mungkin kita tidak perlu centang yang paling atas. Terus yang kedua ini reader ya. Ini hanya sebagai pembaca di jurnal-jurnal atau isu jurnal yang disediakan. Nah, sebenarnya reader ini tidak terlalu penting ya, karena dia hanya menerima notified by email saja. Tetapi kalau kita ingin berlangganan atau kita ingin lihat-lihat informasi terkait email yang atau tulisan yang diupload ke jurnal ini, ya kita bisa centang reader ini juga ya. Terus yang ketiga itu author. Nah, ini sangat penting ya. Ada beberapa penulis yang tidak sempat centang author. Padahal kalau tidak dicentang maka tidak bisa melakukan submit ke jurnal ini ya. Ada beberapa yang lupa ya. Jadi ya mungkin perlu diingatkan ya bahwa author ini sangat penting ya. Walaupun di atasnya ini tidak dicentang ya. Tapi author saja ini sangat penting untuk dicentang, karena tanpa dicentang ya maka sama sekali tidak bisa melakukan submit ya, karena tidak ada menu untuk submissionnya. Nah, yang paling bawah ya atau reviewer, nah ini menawarkan diri secara sukarela ke jurnal ini sebagai reviewer. Nah, nanti akan muncul juga di database si editor in chief atau manajer jurnalnya sendiri bahwa akun ini ya, akun latihan 2024 ini menawarkan diri sebagai reviewer juga. Nah, jika memiliki atau qualified dengan apa yang dicari si pemilik jurnal atau pengelola jurnalnya, maka akan diberi tugas sebagai reviewer ya. Nah, untuk kali ini ya kita coba author terlebih dahulu ya, tanpa mengirim informasi ke jurnalnya ya. Nanti kalau kita besok-besok mungkin ada waktu yang panjang, kita coba kupas tuntas terkait beberapa hal ini. Nah, setelah kita centang author, maka kita klik register di paling bawah ya. Nah, kayaknya ini bermasalah karakternya. Kita coba sesuaikan dulu. 47YD4W. Nah, semoga sudah sesuai ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Kita sudah masuk di dalam jurnal ya, tanpa harus konfirmasi email ya. Jadi beberapa jurnal atau kebanyakan OJS itu setelah kita daftar, kita langsung masuk ke jurnalnya tanpa harus verifikasi ke emailnya ya. Jadi tanpa harus verifikasi, kita sudah masuk ke dalam jurnal itu sendiri. Nah, di laman jurnal ini ya, laman jurnal ini ada show my journal, akun kita, edit my profile, yang profil kita yang tadi bisa kita edit. Nah, kita juga bisa ganti password kita ya, dan juga ada menu logout. Nah, di sini ya karena kita centang author saja ya, maka kita ada kondisi di mana kita memiliki nol aktif dan nol active ya, tidak ada aktif, belum ada aktivitas dalam penguploadan jurnal itu sendiri. Nah, di sini ada menu new submission. Nah, ini yang akan coba saya praktekkan pada kali ini. Yakni kita akan mencoba melakukan submission ke dalam jurnal sampai dengan selesai ya. Nah, setelah kita klik new submission, ya maka kita akan masuk ke beberapa submission checklist ya. Ya, antara lain the submission has not been published dan lain sebagainya. The submission file is OpenOffice, Microsoft Word dan lain sebagainya. Ya, jadi kita menyetujui beberapa kesepakatan atau aturan dalam jurnal itu sendiri. Dan the text address, the stylistic, bibliography, requirement author guidelines. Jadi kita disuruh membaca beberapa aturan terkait menulis di jurnal ini ya.
Dan kita juga diinstruksikan untuk blend review, nah, di jurnal yang dibuat ini. Nah, secara default kita harus melakukan centang ke submission checklist yang telah disediakan dalam jurnal ini. Dan ada copyright notice-nya ya, copyright artikel assigned in jurnal ilmu komputer dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita centang saja ini authornya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ada comment for the editor, ya apakah kita ada komentar misalnya tolong terima tulisan saya, terima, atau pesan-pesan yang membuat si editor itu paham maksud dan tujuan dari menulis di jurnal ini. Ya, kurang lebih ya. Tapi biasa secara default itu dikosongkan saja. Nah, masuk ke sini, ya ini yang paling penting ya, yang paling penting yang dalam sebuah jurnal ya. Dalam sebuah jurnal ini yang paling penting dan paling banyak dilewati oleh calon penulis atau penulis ya, yakni submission file. Nah, di menu ini yang paling utama dari menulis jurnal adalah melakukan upload file ke dalam jurnal ini sendiri. Nah, banyak yang melewati tahap ini ya, banyak yang langsung klik save and continue tanpa harus melakukan submission. Padahal setelah kita klik itu muncul pemberitahuan bahwa are you sure you wish to continue without uploading a submission file? Apakah Anda yakin ya melanjutkan tanpa melakukan upload submission? Padahal upload submission ini adalah hal yang paling penting ya. Seperti aturan di jurnal-jurnal ya, ada beberapa jurnal dan paling banyak jurnal di Indonesia, yakni upload submission itu dalam bentuk Word ya, ya bisa DOC, bisa DOCX ya, tergantung sebenarnya aturan atau template dari jurnal ini ya. Sebenarnya si jurnal kami atau jurnal saya ini sudah menyediakan template ya, artikel template yang bisa di-download dengan bebas ya. Nah, saya contohkan, kita upload saja template ini ke sini ya, supaya lebih cepat. Nah, ini ada template yang disediakan ya. Nah, tinggal ditulis di dalamnya template tulisan-tulisan kita seperti apa. Nah, kita tinggal download ya. Tinggal download, kemudian kita akan submit ke sini ya. Sebelumnya karena disimpan di download ya, maka sudah ditampilkan di download tadi ya. Itu mengarah ke tempat lokasi kita menyimpan file ya. Perlu diingat bahwa file yang disubmit itu harus sesuai dengan template yang telah disediakan. Nah, ini sering sekali penulis-penulis itu tidak menyesuaikan atau tidak melihat template dari jurnal itu sendiri. Padahal si pembuat jurnal itu sudah menyediakan template secara baik dan ditaruh di posisi yang paling mudah dilihat ya, seperti ini, yang paling mudah dilihat. Nah, agar supaya penulis ini bisa melakukan memperbaharui tulisannya sesuai dengan template yang disediakan. Nah, tinggal diupload file yang sudah
ini tadi di upload tadi. Nah, ini ada beberapa informasi tentang file tersebut. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah maka sudah berhasil melakukan submit ke OJS. Nah, ini original file name ya yang ada di komputer kita. Nah, ini secara default ya, secara otomat sistem itu berubah namanya menjadi angka-angka seperti ini ya. Ini menandakan bahwa file kita sudah dalam kode submit ya. File size-nya sekian ya, di-upload sekian. Nah, setelah kita berhasil melakukan upload file, nah maka kita save and continue. Nah, di sini kita diminta melakukan pengecekan terhadap metadata kita ya. Antara lain abstraknya, autornya. Nah, di sini yang paling banyak juga dilewati beberapa penulis ya. Nah, jika dalam sebuah tulisan itu ada 2, 3, 4, 5 orang penulis, maka semua penulis itu harus ditulis di sini ya. Dan itu wajib ditulis di author ya, di add author ya. Misalnya saya contohkan, jika dalam satu tulisan atau artikel yang dimasukkan itu ada beberapa atau ada lebih dari satu penulis. Nah, kita tinggal add author saja. Nah, kemudian muncul isian yang seperti di awal tadi kita registrasi ya. Coba kita tulis lagi latihan 2. Nah, latihan 2. Emailnya latihan 2@gmail.com. Nah, ini saya kosongkan saja, ini tinggal diisi sesuai dengan isiannya. Nah, ini coba saya contohkan penulisnya lebih dari satu ya, karena kebanyakan penulisnya lebih dari satu, dan perlu saya contohkan apabila penulisnya lebih dari satu. Nah, apabila lebih dari 2 ya, maka tinggal ditambahkan lagi add author dan isi semua identitas yang diperlukan dalam jurnal. Nah, ini penting diisi walaupun tidak tanda bintang karena akan dimunculkan di OJS nantinya. Nah, satu hal lagi yang perlu saya tekankan bahwa di sini ada prinsipal contact for editorial corresponding ya. Jadi dalam sebuah jurnal itu ada namanya corresponding author ya. Jadi fungsinya itu adalah si corresponding ini menjadi orang yang selalu dihubungi jikalau ada revisi terhadap artikel yang dimasukkan dalam sebuah jurnal. Nah, korespondensi itu atau correspondence itu seyogianya itu satu orang saja dalam sebuah jurnal atau artikel yang disubmit. Jadi tidak perlu banyak-banyak, satu saja dalam sebuah artikel ya. Nanti itu akan menjadi orang yang selalu dihubungi pengelola jurnalnya apabila terjadi perubahan atau terjadi revisi ya. Jadi prinsipal kontak for editorial correspondence itu harus sama dengan orang yang ditulis pada template ini ya. Jadi email correspondingnya itu ya, misalnya sebagai penulis pertama korespondennya, jadi corresponding emailnya sama dengan yang diisikan di bagian ini. Ya, ini sangat penting ya untuk dipahami karena ada beberapa juga yang keliru menulis correspondingnya. Nah, selanjutnya ya kita masukkan judul, misalnya judul latihan 1 ya. Jadi abstraknya juga wajib kita isi ya. Semua abstrak ya, berbahasa Inggris. Nah, abstrak harus diisi di sini dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kalau di kami di jurnal JUIK ini ya diseragamkan semua abstrak yang diinput sini adalah abstrak berbahasa Inggris saja. Ya. Nah, keyword ini juga hal yang paling penting ya.
Jadi keyword ini adalah kata kunci yang ditulis pada abstrak ya. Jadi kata kunci 1 titik koma, kata kunci 2 titik koma, kata kunci 3 titik koma. Nah, ini perlu diisi. Nah, ini language-nya dalam bahasa Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Nah, agensi bisa dikosongkan. Nah, apabila ada agensi atau kontributor terhadap jurnal atau artikel yang kita berikan atau kita submit, ya kita bisa tuliskan misalnya hibah, Ristek Dikti, dan lain sebagainya. Apabila kita mempunyai agensi atau kontributor dalam tulisan kita. Nah, ini referensi paling penting ya, karena diambil saja dari daftar pustaka yang kita sudah tuangkan ke dalam sebuah artikel ya. Nah, tinggal di copy dan di paste ke jurnal atau ke reference tersebut ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, tapi menggunakan format IEEE ya, karena di jurnal yang saya kelola ini menggunakan format IEEE. Nah, metadata ini tolong dicek dengan sebaik-baiknya. Nah, jika sudah sesuai bisa diklik lagi save and continue. Nah, di menu ini ya, upload supplementary file, ada beberapa juga orang yang menamakan bahwa di step 4 ini ya, misalnya di-upload beberapa hal yang berkaitan dengan lampiran ya, olahan datanya ya. Kalau dalam sebuah sistem atau aplikatif, nah itu di-upload coding-codingnya, cara pembuatannya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang pertimbangan bagi pengelola jurnal yang melihat supplementary file, atau biasa dikosongkan karena tidak pengen dilihat bagaimana cara pembuatannya. Jadi ini terjadi masalah. Nah, karena jikalau diberikan, dipersilakan. Nah, kalau juga tidak ditampilkan atau tidak diberikan supplementary file-nya juga tidak masalah. Nah, beberapa pengelola jurnal ya memberikan atau diminta mengupload supplementary file-nya dalam bentuk dataset ya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk tabel yang tidak dituangkan di dalam artikel yang diupload ya. Jadi secara khusus beberapa pengajuan memang meminta pertanggungjawaban dataset di artikel yang tidak dicantumkan semuanya. Nah, ini juga menjadi hal yang tambahan ya, suplemen ya, nama artinya juga suplemen, jadi tambahan dari artikel yang telah kita buat sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Langkah selanjutnya tinggal save and continue, dan telah tercatat atau telah terkonfirmasi bahwa file yang kita upload sudah the next step atau the last step ya, dengan ID 8356 ya, 8356. Ya, waktu upload di tanggal ini 27 Januari dengan file size-nya 51 KB dengan tipe filenya SM ya, atau submission file. Nah, di tahap terakhir kelima ini ya, kita juga bisa jalan-jalan atau melihat-lihat ke step-step yang telah kita konfirmasi sebelumnya ya. Jadi kita bisa ke submission, kita bisa ke enter metadata, ya kita bisa ke upload supplementary file ya. Ya, kita bisa ke semua tempat yang telah kita save and continue sebelumnya, sehingga kita bisa mengecek kembali kira-kira apakah kita telah sebenar-benarnya atau sedetailnya mengupload beberapa hal yang diminta dalam sebuah jurnal. Nah, setelah di ujung dari step terakhir dalam sebuah jurnal, ya maka tinggal kita klik saja finish and submission. Ya. Nah, ini langkah terakhir. Nah, setelah diklik ya maka muncul
Submission complete. Thank you for interest in publishing with Journal Ilmu Komputer atau JUIK. Nah, ini kita bisa melihat aktif submission dari jurnal kita ya. Di sini muncul bahwa jurnal kita itu menunggu assignment ya, menunggu diperiksa dan menunggu direvisi ya. Jadi si pembawa jurnalnya nanti akan memberikan tugas kepada reviewer kira-kira bagaimana atau kapan harus diperiksa ya, tergantung jurnalnya, 1 pekan atau 2 pekan, dan penulis itu wajib menunggu dan melihat terus emailnya apabila masuk beberapa revisi yang telah dibuat ya atau diberikan oleh jurnal. Dan status ini akan berubah menjadi in review nanti setelah diberikan tugas kepada reviewer untuk memeriksa artikel ini. Dan kita bisa mengecek secara berkala apabila tulisan kita telah diperiksa ya, kira-kira seperti ini ya, dengan klik di titel atau di sini apabila sudah statusnya in review ya. Kita bisa melihat status dari tulisan kita ya. Ya, ada filenya sudah berhasil diupload ya. Statusnya masih menunggu ya. Metadatanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah di menu review nanti akan muncul hasil revisi dari jurnal kita. Jadi dari editor ya, ada keputusan seperti apa dan lain sebagainya. Nanti akan muncul di sini, bisa kita lihat. Nah, round 1 ini ya kita akan melakukan peer review dari editor dan ditugaskan ke reviewer. Ya, sehingga hasil dari reviewer ini akan bisa kita cek secara berkala di sini.